Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode analisis data kualitatif. Berikut adalah beberapa materi yang akan kita pelajari dalam 6 kali pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar penelitian kualitatif, di mana di dalamnya itu saya akan menjelaskan mengenai definisi penelitian kualitatif, kemudian karakteristik penelitian kualitatif, dan konsep penelitian kualitatif, serta bagaimana penggunaan penelitian dari kualitatif tersebut. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai tipe penelitian dari analisis kualitatif. Ada banyak sekali berbagai jenis penelitian dari analisis kualitatif ini. Ini contohnya di sini nanti yang akan dibahas adalah historical approach, kemudian basic interpretative analysis, lalu phenomenological analysis, grounded theory, case study, ethnography, narrative analysis, dan critical research, serta postmodern research. Nah, dari tahapan situ, ketika kita sudah mempelajari apa itu pengertian data kualitatif, apa itu pengertian analisis kualitatif, dan bagaimana menggunakan analisis kualitatif tersebut, maka kita akan masuk kepada tahapan pengumpulan data untuk analisis kualitatif. Jadi, berbeda dengan analisis di dalam data kuantitatif, data kualitatif sendiri juga memiliki metode pengumpulan data yang sangat khas, yang menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan di dalam proses analisisnya. Nah, berikutnya adalah pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenai pengolahan data data kualitatif. Yang pertama dengan transkrip verbatim dan yang kedua adalah dengan proses coding. Nah, lalu di minggu terakhir pada pertemuan kali ini itu akan membahas mengenai penampilan dan interpretasi dari analisis kualitatif, yaitu bagaimana kita nanti akan menampilkan data kualitatif tersebut, kemudian metode penampilan datanya, dan teknik konfigurasi data yang tentunya ini menjadi sangat penting supaya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita analisis itu bisa ditampilkan dengan jelas dan dipahami oleh para pembaca. Nah, yang terakhir, tidak kalah pentingnya itu adalah validasi dari analisis kualitatif. Nah, validasi ini biasanya yang sering terlupakan. Dianggap setelah melakukan display data, kita sudah selesai tahapan analisis kualitatif sampai di situ. Padahal ada tahapan yang paling penting yang merupakan kunci dari tahap analisis kualitatif ini, yaitu adalah validasi. Di mana validasi ini dilakukan untuk menilai kualitas dari penelitian kualitatif yang kita lakukan. Gitu ya, sama halnya seperti di dalam analisis kuantitatif, kita juga menghitung validitas dari datanya, validitas dari analisisnya, misalnya dengan uji normalitas ya. Di dalam analisis kualitatif juga kita melakukan proses validasi terhadap kualitas dari data. Nah, proses validasi analisis kualitatif ini bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dilihat dari objektivitas ya, kemudian reliabilitas, internal validity, external validity, dan utilization, action, or application-nya. Nah, pada pertemuan pertama di dalam kuliah pengantar data analisis kualitatif ini, itu saya akan membahas mengenai definisi penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, dan konsep penelitian kualitatif serta penggunaan penelitian kualitatif. Sebelum kita berangkat terhadap definisi analisis dari kualitatif, kita perlu mengetahui dulu apa perbedaan antara analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif. Dari semester lalu sampai dengan semester ini kalian sudah belajar berbagai jenis metode kuantitatif gitu ya. Nah, pada pertemuan terakhir dari metode analisis perencanaan kita akan belajar menggunakan metode analisis kualitatif. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan kalau di dalam metode penelitian kuantitatif itu biasanya kita bergerak dengan data-data yang sangat banyak gitu ya, data-data yang sangat banyak. Lalu dari sekian data yang sangat banyak tersebut kita hanya bisa meneliti sejumlah kecil variabelnya. Kan pada kenyataannya dunia nyata ini memiliki berbagai variabel yang kompleks ya, misalnya variabel yang berkaitan dengan ekonomi itu ada banyak sekali komponennya ya. Kemudian ada variabel yang berkaitan dengan sosial, dengan kependudukan, itu ada banyak sekali variabelnya. Nah, dari sekian banyak variabel yang terikat pada suatu komponen tersebut, itu kita hanya bisa meneliti sejumlah kecilnya saja dari variabel tersebut. Karena di dalam analisis kuantitatif ini terdapat banyak keterbatasan di dalam proses analisisnya. Nah, sehingga karena hanya sebagian dari
variabel yang ada di dunia nyata tersebut yang bisa kita gunakan, hasilnya itu seringkali sulit diterapkan untuk di bidang sosial atau di bidang social science. Biasanya ini lebih bisa berbicara untuk di bidang misalnya mathematics science gitu ya. Nah, sementara kalau metode kualitatif dia sangat berkembang sekali di bidang sosial gitu ya. Karena di bidang sosial itu kita memerlukan data-data yang bisa digunakan untuk menggambarkan suatu pemaknaan. Nah, kalau di dalam analisis kuantitatif itu variabelnya itu variabel yang sangat kompleks tadi itu nanti akan kita pilih gitu ya beberapa variabel yang penting, lalu kita akan buat dia generalisasi terhadap berbagai variabel tersebut, terhadap berbagai objek tersebut gitu. Jadi ada sekian banyak objek, misalnya kita mau tahu karakteristik penduduk di Kota Bandung ya. Kita memperlakukan penduduk itu sebagai suatu objek, bukan sebagai suatu subjek. Jadi penduduk itu kita ambil datanya ya, kemudian ada banyak sekali kan jumlah misalnya berkaitan dengan jumlah penduduk gitu ya. Jumlah penduduk, lalu ada lagi elemen pendudukan apa yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya berkaitan dengan persepsi penduduknya gitu ya. Nah, itu berarti kan kita sudah masuk ke bidang yang lebih detail, ke dalam analisis kualitatif gitu. Nah, kalau di dalam kuantitatif kita hanya bisa mengeneralisasi data-data yang sekian banyak itu menjadi data-data yang berupa sampel gitu ya, atau misalnya kita menyatakan kesimpulannya itu berdasarkan populasi. Nah, penelitian kualitatif ini berangkat dari suatu ide bahwa pemaknaan tersebut dibangun secara sosial oleh individu di dalam interaksinya dengan dunia atau realitas. Nah, sementara kalau di dalam analisis kuantitatif yang kita ketahui, kita memperlakukan orang itu sebagai suatu sebagai suatu objek ya, maaf. Jadi kalau di dalam kualitatif kita memperlakukan orang itu sebagai suatu subjek, di mana setiap orang itu, setiap individu itu, dia memiliki pemaknaan tersendiri terhadap suatu proses atau terhadap suatu event atau terhadap suatu fenomena gitu ya. Diperlakukan bahwa dunia itu tidak tetap gitu ya. Dunia itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami gejolak, dan gejala-gejala yang itu tuh bisa dapat diukur gitu. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini pada dasarnya ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi nanti kita akan membahas gitu mengenai persepsi-persepsi mereka gitu, mengenai tindakan mereka terhadap sesuatu. Gitu. Itu yang akan kita cari di dalam analisis kualitatif. Karena pada hakikatnya di dalam penelitian kualitatif ini kita harus bisa mengamati manusia di dalam sosial settingnya atau di dalam kehidupan realitanya gitu ya. Nah, kalau di dalam kuantitatif kan kita tidak tahu bagaimana manusia itu bersikap di dalam kondisi yang sesungguhnya. Nah, di dalam penelitian kualitatif kita harus bisa mengambil makna interaksi dari individu tersebut di dalam sosial settingnya gitu. Jadi kita melihat mereka sebagai subjek yang melakukan pekerjaan sehari-hari itu dengan proses interaksi dengan mereka secara langsung. Jadi kita datang gitu ya ke sosial settingnya mereka, kita lihat bagaimana perilaku mereka, lalu kita berinteraksi dengan mereka. Dan kita di situ menempatkan diri itu bukan sebagai pihak luar yang melihat seperti itu, tapi di situ kita juga berusaha untuk memahami bahasa dan tafsiran mereka terhadap dunia sekitarnya. Karena setiap orang, setiap individu itu memiliki makna yang berbeda terhadap suatu fenomena atau dunia nyata. Nah, ini yang perlu kita tangkap gitu. Ada beberapa karakteristik dari analisis kualitatif. Yang pertama, karakteristik dari penelitian kualitatif itu adalah penelitian kualitatif itu berusaha untuk memahami suatu makna. Makna apa? Yaitu makna yang dibangun oleh orang, bisa oleh individu, bisa juga oleh sekelompok grup yang sama mengenai dunia dan pengalaman mereka terhadap sesuatu. Dilihat dari perspektif partisipannya itu sendiri gitu. Nah, kemudian di situ kita sebagai peneliti itu dianggap sebagai suatu instrumen utama ketika mengumpulkan data dan analisis data. Maka berbeda dengan analisis kuantitatif, ketika kita melakukan penelitian itu kita bisa menyewa ya atau meng-hire gitu ya
surveyor untuk mengumpulkan data gitu ke lapangan, karena yang kita butuhkan itu hanya data-data yang sifatnya kuantitatif, misalnya berupa jumlah gitu ya, angka gitu ya, numbers. Nah, tapi kalau di dalam penelitian kualitatif, kitanya itu sendiri merupakan instrumen utama. Jadi ketika mengumpulkan data, itu kita yang terlibat langsung mengumpulkan data. Karena bisa jadi ketika kita meminta kepada orang untuk mengumpulkan data kualitatif, itu orang tidak mengerti atau tidak bisa menangkap konteks dari konteks dari si individu tersebut yang ingin kita cari karakteristik utamanya gitu ya. Nah, jadi ketika mengumpulkan datanya itu sudah masuk pada tahap proses analisis. Di situ kita memahami social setting, pemaknaan dari individu tersebut, lalu memahami interaksinya, dan disitulah kita memahami betul bagaimana sih proses analisis data itu dilakukan. Kemudian di dalam analisis kualitatif juga karakteristik yang berikutnya adalah prosesnya itu sifatnya induktif. Nah, jadi proses induktif ini yaitu artinya peneliti itu mengumpulkan data untuk membangun sebuah konsep, teori, atau hipotesa. Jadi kita kumpulkan dulu data-data di awal gitu ya, berbeda dengan penelitian kuantitatif di mana kita di awal itu sudah mempunyai hipotesa. Sudah punya hipotesa apakah variabel 1 dengan variabel 2 itu dia sudah memiliki hubungan. Atau misalnya variabel 1 dan variabel 2 itu mempengaruhi satu sama lain gitu. Di situ kita sudah punya yang namanya hipotesis awal tentang suatu hasil yang kita harapkan. Nah, tapi kalau di dalam analisis kualitatif justru kita mengumpulkan data dulu. Dari berbagai data yang kita kumpulkan ini nantinya diperlukan untuk membangun suatu konsep, teori, atau hipotesis. Nah, hasil dari analisis kualitatif ini biasanya ditandai dengan deskriptif gitu ya. Jadi hasilnya itu biasanya itu berupa deskriptif yang kaya akan kata-kata dan gambar itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan angka untuk menjelaskan berbagai fenomena yang nantinya akan dipahami oleh peneliti. Jadi misalnya dengan menggunakan flowchart gitu ya, atau dengan menggunakan mapping gitu ya. Nah, atau dengan menggunakan teks itu biasa digunakan untuk menggambarkan hasil dari analisis kualitatif gitu. Jadi di sini kita tidak akan membaca angka mengenai misalnya kalau di dalam kuantitatif R plus minus 1 gitu ya, itu tidak ada gitu di dalam analisis kualitatif. Nah, jadi kalau kita simpulkan, penelitian kualitatif itu berusaha untuk memahami suatu fenomena dari perspektif partisipan, di mana seluruh penelitian kualitatif itu ditandai dengan pencarian makna beserta pemahamannya, lalu peneliti itu digunakan menjadi instrumen utama ketika mengumpulkan dan melakukan analisis data, kemudian menggunakan strategi penyelidikan induktif ya, penelitian induktif, dan menghasilkan produk yang kaya deskriptif, jadi yang kaya akan kata-kata dan gambar.